'cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Razita Faira, kelas 10C absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tari pendet. Tari pendet adalah tarian khas Bali yang memiliki makna ungkapan rasa syukur, penghormatan, dan penyambutan suci kepada para tamu, dewa, atau roh suci. Tari ini melambangkan kerendahan hati dan ketulusan masyarakat Bali dalam menerima kedatangan sesuatu yang dianggap agung maupun tamu yang dihormati. Sejarahnya, awal mula tari pendet awalnya merupakan tari sakral yang dipersembahkan di pura sebagai bagian dari upacara keagamaan umat Hindu di Bali. Fungsi ritual dahulu dipersembahkan sebagai tari pemujaan untuk menyambut kedatangan dewa-dewi yang turun ke bumi. Perkembangannya, sekitar tahun 1950-an, tari pendet mengalami perubahan fungsi menjadi tari penyambutan tamu yang dipelopori oleh Iwayan Rindi, seorang maestro tari Bali, yang mengembangkan tari pendet dari sakral menjadi pertunjukan seni yang bisa disajikan di luar upacara. Fungsi tari pendet sakral sebagai bagian dari upacara keagamaan menyambut roh suci atau dewa yang diyakini hadir dalam ritual di pura. Sosial budaya sebagai tari penyambutan untuk tamu atau wisatawan untuk menunjukkan keramahan dan kearifan lokal masyarakat Bali. Edukasi budaya diajarkan kepada generasi muda sejak dini sebagai bentuk pelestarian tradisi. Untuk penyajian tari pendet sendiri biasanya dibawakan oleh sekelompok penari perempuan yang berisi 4-10 orang. Tari pendet mempunyai ciri khas gerakan yang halus, sederhana, dan luas, sehingga sering diajarkan sejak anak-anak. Yang pertama ada gerakan mata atau saladat. Tatapan mata tajam, lincah, kadang melirik ke kiri ataupun ke kanan, melambangkan kesungguhan dan kewaspadaan, sekaligus keindahan ekspresi penari Bali. Yang kedua ada gerakan kepala. Kepala digerakkan ke kanan dan ke kiri secara perlahan mengikuti irama gamelan. Kadang disertai anggukan kecil untuk menambah penekanan gerak. Yang ketiga ada gerakan tangan dan jari yang bernama ngembat, ngulet, atau ngeritik. Tangan terbuka dengan jari-jari lentik dan patah khas Bali. Gerakan tangan menari lembut seakan menebar keindahan. Sering dilakukan sambil membawa bokor berisi bunga. Yang keempat, ada gerakan menabur bunga atau yang biasa disebut ngembat bunga. Di sini menjadi ciri khas tari pendet. Di akhir tarian, penari menaburkan bunga dari bokor ke arah tamu ataupun penonton. Gerakan tersebut sebagai simbol penyambutan dan doa restu. Properti yang digunakan dalam tari pendet yaitu bokor atau wadah berisi bunga yang digunakan untuk tempat bunga untuk ditaburkan sebagai simbol penyambutan dan pemberian restu di akhir pertunjukan. Musik pengiring tari pendet biasanya menggunakan gamelan gong kebyar. Irama musiknya dinamis, ritmis, dan rancak, menyesuaikan gerakan penari yang anggun serta energik. Gong, kendang, cengceng, dan suling menjadi instrumen utama yang memberi suasana sakral, sekaligus meriah. Karena awalnya tari pendet dipakai sebagai tari penyambutan dewa dalam upacara keagamaan, lalu berkembang menjadi tarian penyambutan tamu. Tujuan dengan adanya musik pengiring ini untuk memberikan ritme dan tempo agar gerakan penari serasi. Terus yang kedua ada menghidupkan suasana penyambutan dengan menambah kesan sakral saat tarian dibawakan dalam konteks upacara keagamaan. Busana yang digunakan penari saat menari tari pendet menggunakan busana yang penuh warna dilengkapi dengan hiasan kepala berupa bunga-bunga dan selendang. Untuk bagiannya ada gelungan atau mahkota hiasan kepala berbentuk mahkota emas yang dipadukan dengan bunga kamboja, melambangkan kesucian dan keindahan. Yang kedua ada kebaya atau kain kemban berupa kemban berwarna cerah yang dipadukan dengan kain songkat bermotif tradisional. Yang ketiga ada selendang atau sampur, kain panjang berwarna cerah dililitkan di pinggang atau disampirkan di bahu sebagai pelengkap gerak. Yang keempat ada sabuk Prada, ikat pinggang berhiasan emas untuk memperindah dan menguatkan kemban. Yang kelima ada kain bawahan atau kamen, kain songkat bermotif khas Bali yang dililitkan hingga ke mata kaki. Yang keenam ada gelung rambut atau bunga. Rambut digelung sanggul dihiasi bunga segar, biasanya Kamboja sebagai simbol kesucian. Yang ketujuh ada perhiasan emas, anting, gelang kalung, dan pending, ikatan pinggang hias.
Rias wajah dalam tari pendek mengikuti pakem rias Bali yang berfungsi untuk menonjolkan ekspresi mata, wajah, dan gerakan penari agar terlihat anggun serta jelas di panggung. Rias dasar. Bedak dasar berwarna cerah agar wajah tampak bersih dan bercahaya. Foundation agak tebal supaya ekspresi wajah terlihat jelas meskipun dari kejauhan. Rias mata, bagian paling penting karena tari Bali banyak menekankan gerakan mata. Mata dirias dengan eyeshadow mencolok, eyeliner hitam tebal, dan alis digambar melengkung tegas. Rias pipi dan bibir. Pipi diberi blush on merah atau pink untuk menambah kesegaran wajah. Bibir dipulas dengan lipstik merah menyala agar tampak anggun dan ekspresif. Rias tambahan kadang dihiasi titik atau motif kecil di antara alis atau bindi sebagai simbol keindahan. Riasan disesuaikan dengan kostum agar serasi. Pola lantai dalam tari pendek ada pola lurus, horizontal ataupun vertikal, pola diagonal, pola setengah lingkaran. Formasi berubah-ubah dari formasi lurus, diagonal, setengah lingkaran. Perubahan formasi ini mengikuti irama gamelan dari bagian tarian. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.